Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Dennis Johan dan rekan gue ada Victor Aditya, masih kembali Yes. di Catatan Iman, season yang ketiga, dan hopefully kalian semua baik-baik saja dan terus diberkati di dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Dan Yay. kita udah nyampe di episode yang kelima ya Tor ya. Ya, betul sekali. Wow, kalau kita lihat di Alkitab tuh 5 itu adalah angka yang menunjukkan kasih karunia gitu. Makanya Was, tadi gue ngomong gila. kasih karunia, grace. Jadi apa yang akan kita bahas di episode kasih karunia ini Tor? Wah, sesuatu yang tidak berhubungan dengan kasih karunia. Nggak Malah berhubungan nih. sebaliknya ini. Oh Ini sebaliknya. ini Apa tuh? berasal dari manusia sekali kalau ya sekali. Hari ini kita membahas. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu dari yang datang daripada satu pendengar kita ya. Jadi ada salah satu pendengar Mm-mm. kita yang direct message kita di Instagram meminta kita untuk membahas hal ini. Jadi dari pendengar kita namanya Tri Laksono. Jadi dia minta kita untuk membahas mengenai godlike dan juga the law of attraction gitu. Jadi Wow. mungkin kalau godlike mungkin gue rasa banyak yang belum tahu ya. Cuman kalau law of attraction Uh-uh. kayaknya pasti teman-teman udah banyak yang udah tahu dan kita pun sebenarnya sudah pernah membahas ya dan sekali waktu itu ya. Betul. Dalam konteks waktu itu buku The Secret dan juga waktu itu lebih ke arah New Age lah ya. Jadi mungkin hari Ya. ini kita akan tetap ngebahas sedikit aja uh, spesifik kepada law of attraction-nya gitu. Wow. Baru setelah itu nanti kita ngomong mengenai apa sih itu godlike ya. Nah, Mm-mm. langsung aja kita mulai mengenai yang pertama Uh-uh. dan kita mungkin ngebahasnya enakan dari law of attraction dulu nih karena ini kan fondasinya juga dari godlike walaupun agak-agak beda ya. Jadi Iya, iya agak. law of attraction kita tahu lah ya itu dipopuler. Sebenarnya sudah ada sebelum zamannya Rhonda Byrne ya sebenarnya ya. Udah ada. Dan Dari awal cuman 1900-an. ya Mm. cuman dipopulerkan lah melalui buku The Secret ini lah ya. Dan Betul. mungkin lu bisa jelasin sedikit ya Dan mengenai sebenarnya apa sih itu law of attraction dan kenapa itu atraktif buat banyak orang. Uh, Law of attraction itu sebenarnya adalah hukum tarik menarik. Basically adalah salah satu natural law lah ya, maksudnya hukum natural yang diciptakan Tuhan. Maksudnya diciptakan bumi kan ada hukum gravitasi, hukum apa, maksudnya itu hukum tabur, segala macam itu memang udah ada hukum yang to make it go into motions. Nah, dan ini kenapa ini bisa populer banget karena dia menjadikan hukum tarik menarik ini adalah seakan-akan satu-satunya hukum yang menjadi fondasi dari segala alam semesta. Dan lebih buruknya, ini cacatnya dulu, ini adalah dia berkata adalah bahwa setiap orang itu adalah Tuhan gitu, mini God gitu loh. Ya. Mini God dalam arti kita bisa menciptakan, kita punya world, our own universe gitu loh. Jadi kita menarik apapun yang kita pikirkan, itulah yang menjadi dunia kita. Which is sebenarnya hukum tarik menariknya itu bukannya nggak salah, dan sebenarnya ada bedanya antara hukum tarik menarik yang diajarkan oleh New Age dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, cuman yang membuat dia menjadi sangat salah adalah karena dia ini menggabungkan semua nih, semua filosofi, semua agama, semua. Jadi semuanya tuh ada di situ, ada psikologi ya, ada motivasi, ada pokoknya hukum natural ada, tabur tuai ada, hukum spiritual ada. Ini yang bikin kayak hukum tarik menarik jadi segalanya. Jadi dia gabungin semua terus dibilang ini hukum tarik menarik. Padahal kalau menurut gue pas gue baca The Secret itu ini semuanya digabungin. Jadi ini bukan cuma tarik menarik nih. Ini udah menjadikan diri lu Tuhan gitu. Ini sebenarnya that's the key sih. Jadi dia apa ya? Dia menggabungkan semua hukum dan semua ilmu pengetahuan di dalam hukum tarik menarik itu yang membuat kita seakan menjadi Tuhan dan seakan membuat hukum tarik menarik The Secret versi The Secret ini ya, jadi this is the truth gitu. Ini the truth karena hukum psikologi bisa dibuktikan, science bisa dibuktikan, terus baik hukum apa ya, filosofi dan juga ajaran-ajaran agama di setiap ini kan oleh orang-orang yang berpengetahuan kan, maksudnya baik oleh Buddha, ngomong karma, oleh Kristen, tabur tuai, iman, hukum iman juga dia masukin di situ, iman Kristen. Jadi dia bilang juga Yesus berkata bahwa apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerima. Jadi ini membuat akhirnya menarik banget semua market. Ini akhirnya membuat dia menjadi top 10 the most influential person in the world di dunia pada saat itu. Padahal kalau lu cek sebelumnya dia tuh belajar dari Think and Grow Rich, kemudian Science of Getting Rich, kemudian juga ada Neville Goddard itu yang 1900 awal banget. Sebenarnya mereka ini dia ambil dari semua nih. Jadi dia ini bukan founder, dia itu penggabung.
Jadi karena dia basicnya adalah reporter, jadi dia ngambil semua ide-ide orang, dia gabungin jadi satu, akhirnya dia dapat semua market. Jadi dia nggak cuman orang-orang ateis, tapi dia ambil juga market Christianity, market Buddha, market Islam, market. Jadi itu yang membuat dia akhirnya menjadi nomor satu, dan dia membuat dia sangat sangat menarik karena yaitu hukum tarik menarik, dia gabungkan dengan semua ajaran sains yang ada dan membuat orang percaya bahwa kita menarik apapun yang kita proyeksikan di dalam pikiran kita, which is half truth gitu. Half truth karena ya memang dia menggambarkan kayak misalnya kalau orang suka gosip, dia akan ketemu dengan orang suka gosip. Kalau orang suka misalnya tiba-tiba ini lu pengen banget mobil BMW, kemudian tiba-tiba mobil BMW itu lu dilihat di mana-mana, ini bisa dibuktikan. Kenapa? Tapi sebenarnya itu adalah unsur psikologi tuh. Itu ada namanya kan RAS atau reticular activating system, itu radar kita. Jadi kalau kita mikirin apapun itu akan nongol terus, bukan BMW tiba-tiba muncul. Nah, dia bilang tuh kalau lu pikirin terus alam semesta akan membawa itu ke lu. Itu sama sekali salah. Tapi ya karena itu orang-orang lakuin, dan akhirnya lu kalau lihat website dia tuh banyak banget testimoni. Jadi membuat orang ujungnya makin percaya gitu sih. Itu basicnya dari law of attraction, di mana kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Iya. Wow. Kalau gue mungkin agak ini ya, keluar dari sisi ajaran sih. Menurut gue yang bikin The Secret itu menarik. Karena selain daripada ajaran itu juga menurut gue ini merupakan teknik marketing yang sangat-sangat berhasil menurut gue. Maksudnya dibungkus dalam marketing yang luar biasa baik gitu menurut gue. Kenapa? Karena dari bukunya aja udah menarik banget, The Secret gitu kan. Rahasia gitu. Jadi kayak siapa yang nggak mau tahu rahasia gitu kan. Bahkan membungkusnya bahwa ini adalah sebenarnya suatu rahasia yang sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan gue pernah baca dibilang dari zaman Babilonia sampai Buddha tahu ini, Einstein juga tahu ini. Cuman ini dirahasiakan gitu, dan sekarang di-reveal. Jadi kayak bahkan kalau nggak salah kan Oprah pun pernah endorse buku ini kan. Jadi Oprah, betul. Oprah juga endorse. Jadi kayak ini kayak menjadi sesuatu yang akhirnya hits banget gitu. Dan menurut gue selain marketing yang menarik, ini juga kayak fit into every human desire gitu. Jadi benar-benar kasih makan pada setiap diri manusia gitu, bahwa gue percaya bahwa setiap diri manusia itu kan, manusia nggak pernah diajarin egois, tapi kan manusia emang pada dasarnya egois kan. Maksudnya maunya mau sendiri, dan ini bukunya benar-benar mengkasih makan itu gitu, bahwa you can be whatever you want, you can have whatever you want gitu. Jadi kayak lu bisa miliki, lu bisa jadi apapun yang lu mau. Jadi siapa yang nggak suka dengan ide tersebut? Benar. Pada dasarnya kan semua manusia pengennya seperti itu. Jadi benar-benar menurut gue ini bukunya benar-benar tepat sasaran sih. Jadi nggak peduli rasnya, nggak peduli agamanya, ini benar-benar cocok untuk semua kalangan. Semua kalangan. Iya, jadi benar. Termasuk anak-anak kecil ya, termasuk anak-anak kecil. Ya serius ya. True. Dan sebenarnya menurut gue yang ketiga sih, yang menurut gue sebenarnya dengan lakunya buku ini ya, sebenarnya itu semua menunjukkan bahwa manusia tuh sebenarnya masih haus akan spiritualitas gitu. Karena kan sebenarnya orang berpikir bahwa makin kesini kan orang makin modern, makin logis, makin gak butuh tuh hal-hal yang kayak gini gitu. Tapi kan sebenarnya esensi daripada The Secret ini atau law of attraction yang kayak lu bilang tadi kan adalah pikiran kita menciptakan realitas kita kan. Nah, itu kan sebenarnya alam metafisik ya. Alam bawah sadar. Maksudnya yang spiritualitas kan. Nah, cuman orang kan sekarang udah bosan ke gereja untuk berdoa, let your will be done, maunya Tuhan. Orang udah gak mau gitu, orang maunya gua gitu. Jadi sebenarnya spiritualitasnya menurutku tetap sama sih. Bukan artinya sekarang menurun, cuman fokus aja memang yang diubah gitu. Dan ini sebenarnya membawa gua ke pertanyaan kedua, Den. Tadi kau sempat ngomong juga bahwa sebenarnya kalau kita kaitkan dengan Kristen ya, di Kristen kan juga ada tuh hukum tabur tuai lah sebutannya ya. Kalau itu kan law of attraction tarik menarik, ini tabur tuai sebenarnya esensinya mirip-mirip. Bahkan di Kristen juga ada yang lu bilang tadi, mintalah maka kau akan diberikan, atau juga kita harus berpikir positif ya. Kan masa ada ayatnya juga bilang pikirkanlah segala sesuatu yang mulia, yang baik, yang patut dipuji dan segala macam. Itu kan juga kesannya ini supporting banget nih law of attraction. Nah, menurut lu apa bedanya gitu dengan apa yang kita sampaikan? Nah, yang jadi bedanya adalah kalau menurut gue antara hukum tabur tuai, sebenarnya kalau hukum tabur tuai itu nggak cuman kita mikir tiba-tiba uang itu datang, atau kita mikir tiba-tiba cewek itu datang. Hukum tabur tuai itu adalah pikirannya terus dipikirkan dan juga dipercaya plus dilakukan sih. Jadi maksudnya ini adalah semua ini, makanya ada kita menabur, kemudian Tuhan memberi pertumbuhan dan kita akan nuai gitu ya. Jadi sebenarnya
ini ada kolaber antara kita dengan Tuhan maupun kita dengan setan ya. Maksudnya kalau misalnya kita menabur benih yang negatif ya of course ya, karena kita juga harus tahu bahwa setan itu angels itu adalah reapers. Jadi reapers itu dia yang menuai. Kalau kita lihat di Alkitab itu dia ada menuai. Nah, jadi kalau sistem tabur tuai yang di Alkitab kita menabur. Nah, kalau kita menabur positif, maka kelak Tuhan akan memberi pertumbuhan dan angels yang baik akan membawa tuaian yang baik juga kepada kita. Dan sementara kalau yang negatif ya berarti fallen angels yang akan bawa tuaian yang buruk itu kepada kita juga. Cuman yang jadi perbedaannya adalah kalau law of attraction ini basically dia berdasarkan apa yang dia pikirin doang. Jadi dia ini gilanya sih. Maksud gue tuh kayak dia tuh merasa dia itu seperti itu udah kayak godlike sampai ke titik dimana lu nggak perlu ngelakuin apapun, lu pikirin you will get it gitu. Jadi contohnya lu pengen klien, lu pikirin, lu percaya klien itu akan datang. Nah ini yang amazingnya adalah bahkan Tony Robbins itu juga salah satu yang endorse law of attraction loh. Tony Robbins tuh powerful banget untuk namanya motivator. Ya, betul. Ini loh maksudnya actions, massive action. Tapi dia juga percaya sama law of attraction dia, which is law of attraction ini nggak salah. Cuman gue bilang maksudnya kalau tabur tuai yang di Alkitab tuh ada sesuatu yang memang lu lakukan. Maksudnya Paulus bener-bener misionaris, maksudnya dia bener-bener dia menabur, maksudnya dia ngajarin orang dan ada resiko yang dia terima. Maksudnya dia nggak cuma gue pikirin it's not good enough gitu. Maksudnya kalau lu pikirin doang, lu tetap harus lakuin. Nah itu yang membuat kalau menurut gue beda, dan juga tuaiannya itu nggak berdasarkan apa yang kita mau ya. Seringkali maksudnya ini yang membedakan. Kalau misalnya di Alkitab tabur tuai itu tuaiannya itu random, maksudnya nggak berdasarkan gue tabur, gue kasih duit ke orang, tiba-tiba gue nabur duit 10 kali lipat, 100 kali lipat. Nah ini kan udah jadi sistem, dan berarti kalau kayak gitu bisa dimanipulasi. Nah masalahnya adalah kan Tuhan, God cannot be mocked gitu. Kita nggak bisa memanipulasi Tuhan gitu. Apapun yang memang kita tabur pasti juga akan kita tuai. Nah masalahnya yang kita tuai itu kan sesuatu metafisik, sesuatu yang nggak kita lihat. Dan Tuhan yang either dia memberikan tuaian atau dia mengizinkan iblis untuk memberikan tuaian tersebut, karena memang yang ada di Ayub ya itu, karena kan di Ayub juga ditulis tuh, maksudnya apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku takutkan itu kini terjadi padaku. Nah itu sebenarnya kan permisivitas, maksudnya Tuhan juga bukan Tuhan yang memberikan penyakit, tapi dia mengizinkan, karena dia izinkan karena memang Ayub terus kasih kepada Tuhan tuh persembahan-persembahan yang karena dia takut anak-anaknya melakukan dosa, dan itu dilakukan setiap hari. Akhirnya ya dia membawa ketakutannya itu ke dalam dirinya. Cuman di sini yang gue bilang adalah ini perbedaannya. Maksudnya ini law of attraction yang ada di The Secret itu gabungin semuanya, termasuk salah satunya hukum tabur tuai. Tapi kalau di Alkitab sendiri, law of attraction itu bukannya di sini, bukan yang di hukum tabur tuai sebenarnya. Law of attraction di Alkitab itu lebih ke arah nanti deh ya. Maksudnya kalau ngomongin yang di Alkitab itu karena nanti jadi panjang takutnya. Soalnya itu berbeda, bukannya hukum tabur tuai, tapi dia lebih ke arah kingdom of God yang berilah maka kamu akan diberikan. Kemudian kita juga ngajarin kalau kamu pengen jadi yang terbesar, maka jadilah pelayan sesamanya. Jadi law of attraction yang ada di Alkitab itu berdasarkan sacrifice, atau kita berkorban untuk Tuhan 100%. Nah ketika kita berkorban itu akan membuat negative charge dalam diri kita, atau ada yang kurang, dan akhirnya Tuhan yang isi. Jadi itu yang membedakan antara law of attraction di Alkitab dengan law of attraction yang ada di The Secret. Hanya aja The Secret ini menggabungkan law of attraction yang di Alkitab, kemudian juga gabungin antara hukum tabur tuai, dan dia manipulasi ke titik dimana kalau lu nggak punya duit, lu kasih ke orang. Tujuannya supaya narik, ngerti gak sih? Jadi ini dia udah mulai memanipulasi. Dan Rhonda Byrne sendiri, kalau lu sering dengar dia punya testimoni, dia ngomong bahwa dia tuh kan rugi ketika produksi The Secret itu. Dia rugi, dia utang banyak. Terus dia ambil duit $5,000 kalau nggak salah, atau $500, dia kasih duit ke orang-orang, $20, dan ujungnya dapat duit banyak. Nah di sinilah yang akhirnya diikutin orang, karena wah kita bisa manipulasi, gimana caranya kita dapat duit, kasih duit ke orang. Dan ada basicnya adalah Alkitab lagi, give and you will give it. Waduh, jadi orang-orang Kristen juga percaya jadinya. Nah ini juga menurut gue itu jadinya error sih, dan itu sedikit berbeda dengan hukum tabur tuai, tapi The Secret yang diajarin Rhonda Byrne dia gabungin semua gitu. Kalau menurut lu gimana, Tor? Ya, setuju banget sih. Ya menurutku memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut law of attraction ini dengan menggunakan Alkitab itu menurut gue kurang lebih sama dengan para prosperity gospel sih. Jadi sebenarnya ngambilin ayat ini dari konteksnya gitu. Karena pertama menurut gue konteks yang keliru adalah pertama source-nya. Kalau di Alkitab itu jelas banget source-nya adalah Tuhan ya. Sedangkan kalau di law of attraction source-nya adalah diri kita sendiri. Bahwa berkat itu datang dari diri kita, bukan dari Tuhan. Jadi
ini gue ada Hmm. mengutip sedikit nih. Mungkin kan banyak listener kita kan mungkin nggak baca The Secret ya, tapi gue kutip satu buah kalimat dari buku The Secret, dibilang gini, you are God in a physical body, you are a spirit in the flesh, Ya. you are eternal life expressing itself as you are a cosmic being, you are all power, you are all wisdom, Wow. you are all intelligent, you are perfection, you are magnificent, you are the creator, and you are creating the creation of you in this planet. Jadi full of you. Jadi benar-benar kita itu kontrol penuh gitu. Jadi sama sekali nggak ada Tuhannya. Ini beda sekali sama yang di konsep di Alkitab, di mana source-nya jelas-jelas adalah Tuhan. Berserah pada Tuhan, betul. Dan menarik banget kalau kita lihat bahwa kayak tipuan ini tuh tipuan abadi gitu. Karena sebenarnya hal yang sama tuh udah dilakukan dari zaman Adam dan Hawa kan, kalau kita perhatikan. Adam dan Hawa, betul. Yes. Saat setan pun menggoda Adam dan Hawa, ya dibilang bahwa ya untuk menggoda manusia untuk jadi Tuhan gitu. Dan ini masih bertahan ribuan tahun setelahnya. Sama, tapi dibungkus dengan cara yang berbeda sih. Jadi kayak packagingnya beda. Dan manusia pun tetap jatuh pada hal itu. Jadi kayak luar biasa. Luar biasa. Enggak lah, kita semua sama. Jadi bukunya masih ada di banyak. Jadi itu yang menarik sih yang pertama. Dan kedua menurut gue yang dicabut keluar konteksnya selain daripada source-nya adalah objeknya sih. Jadi kalau di dalam the law of attraction, objeknya itu adalah nafsu duniawi kan. Segala sesuatu apapun yang lo mau, mobil, wanita, kekayaan, ketenaran. Bahkan kalau nggak salah ada satu ilustrasi di buku itu kayak ada seorang pelukis yang dia selalu kesepian karena ternyata dia selalu gambar yang sedih, yang seorang diri lah gitu. Akhirnya caranya adalah lu harus gambar diri lu terus dikelilingi 3 wanita gitu. Gambar itu terus menerus. Akhirnya kejadian. Nah itu akhirnya itu kan nafsu duniawi kan. 3 wanita sekaligus lagi bahkan. Jadi kayak nah itu bedanya dengan Alkitab. Kalau Alkitab adalah objeknya itu justru adalah sebenarnya yang gue bilang tadi, kingdom of God gitu. Hal-hal yang sebenarnya surgawi gitu. Jadi bukannya nggak ada hal-hal duniawi juga, ada juga. Tapi kalau hal-hal duniawi tersebut akhirnya menghalangi kita untuk mendapatkan hal-hal surgawi, maka hal surgawi itu lebih diutamakan gitu. Nah itu yang perlu kita keep in mind gitu. Bahkan kalau kita lihat nih ayatnya yang dengan konteksnya, kalau kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6-7, dibilang gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah biasanya orang-orang stop sampai di sini kan. Tapi kita baca selanjutnya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Betul. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cheerful giver, ya. Iya, jadi ini bukan berbicara mengenai kita menikmati berkat Tuhan, tapi gimana kita jadi saluran berkat Tuhan untuk memberkati orang lain gitu. Bahkan Yakobus 4 ayat 3 dikatakan juga, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kayak kembali diingatkan bahwa yang diminta itu bukan buat hawa nafsu gitu. Bahkan paling jelas di Kolose 2 ayat 3 ya, dibilang pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengambil ayat Alkitab kode konteksnya. Nah, berbicara nih dan mengenai kekuatan pikiran ya. Ini kan law of attraction kan kekuatan pikiran. Nah, ini ada yang lagi ngetren juga di Indonesia, kekuatan pikiran dalam hal yang lain. Tapi ini lebih sering dipakai dalam hal romantisme ya. Atau si godlike inilah ya. Nah, I see. Mungkin gue yakin banyak yang belum tahu mengenai godlike. Menurut lu apa Den yang lu tahu mengenai godlike? Godlike ini sih gue tahu berbarengan dengan The Secret karena gue tuh suka banget namanya. Dulu gue jatuh sama Thor, gue juga sama kayak Adam. Jadi gue juga jatuh. Jadi gue beli buku tuh mungkin ada 50 lebih dan gue juga nggak termasuk dari ebook segala macam. Ronald Frank adalah salah satunya yang gue baca karena gue penasaran banget. Dan waktu itu Ronald Frank itu adalah sebenarnya dia itu adalah founder daripada Pecinta Wanita. Pecinta Wanita itu adalah grup yang dia ngajarin gimana caranya kalau untuk para single biar dapat cewek. Which is gue nggak gitu interest ke situnya, tapi ketika gue lihat di YouTube dia ada ngomongin soal law of attraction. Jadi dulu tuh gue hampir di YouTube search gue tuh selalu law of attraction karena gue tuh gila banget ke sini. Gitu, gue suka banget yang namanya sesuatu yang spiritual kayak gini. Untuk orang introvert pasti lu suka. Lu tinggal tidur, lu pikirin tiba-tiba dateng. Jadi kan enak banget kan. Nah, jadi dia itu tiba-tiba sebelumnya kan dia ngajarin trik-trik tuh. Jadi gue lihat tuh perjalanan di hidup dia. Dia ngajarin trik-trik, gue nggak tertarik. Kemudian dia trik ini untuk dapetin cewek, kenalan. Tiba-tiba dia bikin law of attraction version. Namanya godlike level 0.
Jadi kan ada level 1, 2, 3. Nah, Iya. level 1 nih untuk lu kayak ibaratnya kelasnya, kelas 1 lu belajar gini deketin cewek, kelas 2, kelas 3. Ini level 0. Apa nih level 0? Waduh, level 0. Level 0, level God katanya. Karena 0 itu Tuhan kan, intimate. Jadi God-like, maksudnya God-like ke titik di mana dia ngajar, dia loh yang ngajar. Lu bayangin gak sih? Ini yang kayak gue kaget ketika Tony Robbins juga percaya law of attraction karena ini tipe orang yang sebelumnya action minded, fokus ke action banget, tiba-tiba jadi percaya pada zero action. Zero action tuh ke titik di mana flow with the universe namanya. Jadi kayak lu send out, maksudnya kayak dengan pikiran lu send out, lu minta, lu pikirin, lu percaya kepada universe, perintah lu udah terjadi, lu mau cewekin dia, cewekin, dan dia bilang testimoninya dalam 2 minggu tiba-tiba dia ketemu dengan cewek itu gitu. Jadi tanpa usaha apapun, zero action. Jadi kayak makanya dia bilang level zero, zero action. Jadi kayak dia cuma mengalir. Intinya dia ngomong berdasarkan ini yang gue ingat beberapa tahun lalu ya. Dia mengalir dengan dengan the flow, dengan yang penting dia pikirin, dia percaya, dia mengalir, dan universe ataupun alam semesta mempertemukan dia dengan wanita yang diidam-idamkan. Itulah level zero atau level God-like, di mana you are the God, you attract things. Maksudnya lu menjadi pusat magnitude. Jadi semua yang lu pikirin lu langsung datang ke lu. Nah, itu kurang lebih God-like sebenarnya. Jadi mirip-mirip sama law of attraction, cuman dia lebih fokusnya ke arah wanita gitu. Jadi cuman ya sama-sama kurang lebih mirip lah gitu. Dan itu populer karena ya itu, siapa sih yang nggak mau, maksudnya lu mendapatkan cewek yang lu mau gitu. Lu cuma pikirin, lu bayangin, lu percaya, ya semua orang juga mau gitu. Ya kalau menurut lu gimana nih, Tor, dengan konsep ini? Ya, jadi sebenarnya konsepnya secara tujuan sama ya, secara objektif sama ya. Mendapatkan wanita, mendapatkan harta, mendapatkan tahta. Apapun itu, ya betul. Cuma dimainin di konsep-konsepnya aja. Nah, jadi kalau God-like sendiri, jadi secara definisi nih, dibilangnya adalah cara berkomunikasi dengan sang arsitek atau alam semesta agar apa yang kamu lakukan dapat sejalan dengan apa yang diinginkannya, gitu. Namun komunikasi ini kadang terhalang tuh karena alam bawah sadar kita, karena masa lalu kita, karena rasa minder kita, bagaimana kita dibesarkan dan segala macam. Jadi kayak kurang lebih sama sih dengan apa yang lu sampaikan. Nah, cuman menurut gua beda dengan law of attraction itu, ini dikasih tweaknya adalah kalau di the law of attraction kan lu harus fokus terus, pikirin terus kan. Kalau ini nggak usah dipikirin kedua tadi. Pokoknya kalau lu mau dapet cewek gitu misalkan, ya udah nggak usah pikirin. Anggap aja lu sudah menerimanya gitu. Wah, ini kan Kristen banget nih kayaknya. Jadi lu nggak usah pikirin, lu pokoknya lu seperti rasakan dan nikmati kalau lu sudah mendapatkannya. Dan berserah penuh aja gitu, berserah penuh bahwa nanti pada waktunya akan datang gitu yang lu mau. Dan sekilas nih kalau kita denger kesannya kayak ini banget kan, Den, kayak Kristen juga nih sebenarnya. Karena dia bilang bahwa kan di Kristen juga bilang kan bahwa kalau kamu minta ya percayalah kamu sudah mendapatkannya. Sudah menerimanya, betul. Mirip nih bahwa ya kalau lu udah mau sesuatu udah pokoknya berasa lu udah dapet, terus dibilang juga lu harus berserah penuh gitu. Lu nggak perlu pentingin kapan, cepat atau lambat, pokoknya pasti akan datang gitu. Nah, ini kan juga apa yang orang Kristen percaya kan, bahwa kita percaya pada waktunya Tuhan gitu. Jadi kayak kesannya ini kayaknya konsisten nih, Den, dengan apa yang dipercaya oleh Kristen. Nah, lu sependapat gak dengan hal ini? Sebenarnya sih kalau menurut gue ya ada dia mengambil ada half truth-nya lah, maksudnya ada sebagian yang benar, hanya aja balik lagi kayak kalau kita di kekristenan, pertama sumbernya adalah Tuhan dan dialah yang menjadi dasar dari segala yang kita minta sebenarnya, karena ada ayat di Alkitab juga berkata bahwa bukan cuman itu kan Matius 11 ayat 23-24 tuh, maksudnya apapun yang kamu minta dari doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya ketika kita berdoa, maka hal itu akan diberikan padamu. Tapi juga dari ayat-ayat yang lain kata bahwa jika if we abide in God and His word atau firman Tuhan abide in us, ada di dalam kita, mintalah apa saja maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi yang di situ kan konteksnya adalah kita harus abide kepada Tuhan dulu, kita harus yield, kita harus berserah, dan kita harus meminta kepada Tuhan berdasarkan apa yang firman Tuhan sudah janjikan, bukannya apa yang kita inginkan. Ini yang menjadi pembeda antara law of attraction baik sistem si Rhonda Byrne maupun si Ronald Frank. Sebenarnya ini Ronald Frank ini juga sama, dia juga karena dia juga nggak ada batasan nih. Kalau kayak gini, ngerti sih, kita bisa minta apa aja kan? Kita bisa minta apa aja. Kita bisa minta itu tujuannya adalah karena gue pengen nge-sex dengan roston cewek atau dengan cewek cantik, iya nggak sih? Maksudnya nggak ada
oh karena gue pengen membentuk suatu keluarga yang memang keluarga kekristenan supaya ini bisa menjadi contoh dan memberkati banyak orang. Ini nggak ada sama sekali. Maksud gue tuh ini berdasarkan apa aja yang lu pengen gitu. Lu Betul. pengennya cewek kayak gimana? Matanya besar. Ini semua apa ya, sifatnya duniawi banget. Nggak ada maksudnya nggak ada unsur Tuhannya di situ. Karena kitanya jadi Tuhan. Ini jadi Betul. Nah ini balik lagi sama kayak yang tadi lu bilang. Ini adalah tipuan yang sama ke titik gimana ujung-ujungnya manusia ini ditipu untuk percaya bahwa kita adalah Tuhannya gitu. Jadi kita yang menentukan the rules. Kita nggak butuh kayak oh ini buat supaya memberkati lebih banyak orang kepada Tuhan. Tapi yang penting gua, maksudnya jadi fokusnya tuh di kita bukan di Tuhan. Ini yang kalau menurut gua sih sama, rulesnya nggak ada. Jadi apapun yang lu minta, ya dia bisa ambil semuanya kecuali Tuhannya dilempar keluar lah. Intinya kalau gue bilang ya, Tuhannya dilempar keluar jadi ganti kita aja gitu. Jadi keinginan kita, gue, enaknya gue, bodo amat. Maksudnya apa dampaknya gimana, terserah gitu. Kalau menurut gue sih jadinya kayak gitu. Tuhannya dihilangin lah. Gimana menurut lu, Bar? Menurut gue ya juga sebenarnya kalau at the surface sepertinya nggak ada yang salah ya dengan ajaran ini ya. Iya. Cuma sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam tuh sebenarnya hal yang salah menurut gue adalah pertama adalah dia memberikan kayak sense of false positivity gitu. Bahwa positivitas yang salah sebenarnya gitu. Karena kayak lu bilang tadi bahwa ini enak banget kan, kayak lu nggak perlu berbuat apa-apa, lu nggak perlu ngapa-ngapain, jadi lu nggak perlu mikirin gimana caranya, harus ngapain, itu pokoknya lu tinggal diem aja, biar alam semesta ataupun Tuhan yang bekerja buat lu gitu. Jadi gue wow gitu. Yang Tuhan siapa di sini gitu kan. Jadi kayak terus bedanya apa dengan yang kekristenan? Ya menurut gue adalah apa? Kalau di Kristen kita juga berserah sama Tuhan gitu, tapi bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa gitu. Oh di Kristen udah jelas bahwa kita perlu beriman betul, bahwa kita sudah berdoa kita mendapatkannya, tapi kan iman tanpa perbuatan itu mati ya. Jadi kayak ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita gitu. Jadi contoh kalau kita mau dapat pasangan, ya bagiannya Tuhan adalah mempertemukan kita, tapi bagiannya kita kan juga ada gitu. Bagaimana kita harus terbuka juga, bagaimana kita juga harus lebih aware sama surrounding kita, itu kan ada bagian-bagiannya kita gitu. Jadi bukannya artinya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ini menurut gue satu hal yang kurang tepat sih di sini gitu. Terus kedua juga kan di kata kiri kan juga ngajarin kan bahwa kita nggak boleh ingat masa lalu, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, pokoknya yakin aja deh udah dapetin gitu. Which is sebenarnya nggak salah sih, tapi menurut gue adalah nanti ujung-ujungnya yang gue bilang tadi, bukannya God's will be done, tapi your will be done gitu. Jadi ujung-ujungnya ya lu lagi yang Tuhan ya gitu. Jadi sebenarnya menurut gue apapun itu mungkin kita nggak tahu ya kedepannya akan ada ajaran apa lagi. Tapi sebenarnya patternnya itu udah kelihatan gitu. Selama patternnya tetap menempatkan kita itu sebagai Tuhan, itu udah salah lah. Mau dibungkusnya sebagaimanapun gitu. Nah ini membawa gue ke pertanyaan terakhir nih Dan. Jadi kan mungkin ya ajaran-ajaran kayak gini kan akan makin berkembang nih makin kesini kan. Karena fokusnya mulai shifting kepada kita dan kita gitu. Nah menurut tuh bagaimana orang Kristen tuh perlu untuk apa ya, memperkuat imannya atau memperlengkapi dirinya supaya mereka tuh nggak tergoda-goda lagi dalam hal-hal yang pengajaran seperti ini gitu, pengajaran New Age gini. Kalau menurut gue sih sebenarnya ajaran dari kekristenan yang kita harus tahu bahwa ajaran kekristenan diawali oleh mungkin kayu salib Kristus, dan Yesus juga berkata bahwa kalau siapapun ingin mengikut aku, hendaklah ia mengikut salibnya. Yang banyak preacher mulai berkata bahwa ini tuh udah di luar konteks, maksudnya kayak ini tuh udah bukanlah, maksudnya udah lewat, maksudnya itu cuma Tuhan Yesus cuma pengen kayak itu cuma ilustrasi lah, bukannya Tuhan pengen kita memikul salib segala macam. Jadi karena Tuhan Yesus sudah memikul salib kok kita nggak perlu memikul salib. Tapi sebenarnya itu masih ajaran kekristenan di mana kita tuh harus memikul salib, itu maksudnya menyalibkan daging kita. Karena di perjanjian baru sekalipun kan Paulus juga ngomong bahwa apakah kita mau sowing kepada spirit ataupun sowing kepada flesh kan. Kalau kita kepada kedagingan kita ya you will reap all kinds of things, kayak kehancuran, distractions dan segala macam. Tapi kalau kita ke spirit maka there is life gitu, ada kehidupan di sana. Nah jadi kita diharapkan akan selalu kepada dua area kehidupan ini, antara kedagingan which is diri lu sendiri, daging lu, atau spirit, Roh Kudus ini yang seringkali butuh pengorbanan untuk kita lakukan. Makanya dibilangnya pelayanan kan, pelayanan karena itu ya ada pengorbanan di situ. Kalau lu nggak bisa bilang pekerjaan lu pelayanan lu karena di situ ada gaji lu. Kecuali kalau lu nggak keberatan nggak digaji, itu bisa jadi pelayanan. Tapi kalau misalnya pelayanan ini lu nggak berharap gaji, tapi
apapun yang lu terima apapun yang lu dapatkan lu terima gitu. Maksudnya lu tetap bersyukur dengan itu, dan itulah yang membedakan sih kalau menurut gue, kenapa orang Kristen gampang banget ketarik, karena sebenarnya kedagingan kita tuh ada. Nah, dan jujur gue, karena gue daging banget, jadi gue tuh gampang tertarik waktu itu ya, pada saat berapa tahun lalu itu gila, menarik banget gitu. Udah gitu siapa sih yang nggak mau, kayak dia tuh saking gilanya ke titik dimana kalau lu mau homo sekalipun, homo, lesbi segala macam, boleh. Yang penting lu sama-sama positif, sama-sama enjoy, cinta segala macam. Di sini gue mulai ragu gitu, kayak something wrong gitu. Karena kalau lu sama-sama cinta, seharusnya nggak ada penyakit di situ kan. Jadi dia juga bilang bahwa ya intinya adalah kita yang menciptakan realita kita. Artinya kalau penyakit itu juga kita yang ciptakan gitu. Jadi bukannya dari Tuhan, bukan dari universe, tapi itu dari negativity yang kita pikirkan, dan itu termanifestasi. Dia kasih banyak banget contoh yang sebenarnya mostly adalah mind power. Jadi itu yang membuat orang percaya, dan banyak banget testimoni yang itu terjadi dalam kehidupan mereka. Termasuk si Ronald Frank, dia bikin seminar kan, ada orang Singapura yang juga melakukan hal yang sama pakai godlike, dan jadi kejadian. Nah, ini yang membuat orang percaya kan. Sama makanya waktu itu kita sempat bahas juga tentang gimana dengan agama lain yang juga mendapat kesembuhan. Ngerti gak sih? Nah, mereka juga dapat kesembuhan. Jadi kalau kita berdasarkan pengalaman spiritual, siapa yang benar nih? Karena psikologis juga dapat kesembuhan juga loh. Maksudnya ini nggak ngomongin soal spiritual. Jadi mind power itu punya andil. Yes, ada power, ada mind power itu ada, sampai sekarang pun ada, tapi dia terbatas. Ini yang kita harus tahu, itu terbatas, itu tidak menjadikan kita Tuhan sama sekali gitu. Maksudnya bedanya dengan Tuhan, dia tidak terbatas. Dia ngomong, dia bisa jalan di atas air. Lu nggak bisa pakai mind power lu untuk jalan di atas air. Itu pertama. Dan lu juga nggak bisa sembuh di semau lu saat ini juga, nggak bisa. Maksudnya tuh mind power itu ada, psikologi segala macam itu memang memiliki, tapi jangan sampai ke arah occult nih. Karena ini sebenarnya law of attraction ini adalah dasar daripada mind power nih. Jadi kalau dulu awalnya gue kan The Secret naik ke brainwave, mind power, naik lagi udah ke occult. Jadi ujung-ujungnya adalah udah mulai pakai sending angels, ketemu dengan angels segala macam untuk mengirim pesan ataupun mengirimnya itu. Maksudnya ada jadi kalau lu level intermediate, nanti lu belajar namanya 7 cakra di dalam ketubuh lu. 7 cakra di dalam ketubuh lu, dari cakra Ajna sampai Ajna itu di tengah, sama cakra mahkota ini supaya kita bisa telepati sama orang. Nah, yang jadi masalah dengan telepati ini adalah ini udah mulai ke arah metafisik nih. Nanti lu akan larinya bukan ke Tuhan ini. Ini larinya udah ke arah-arah yang iblis. Jadi semua tipuan iblis itu bermulai dari sesuatu yang kelihatannya scientific. Benar gak sih? Jadi orang percaya kan, law of attraction. Tapi do you want more gitu? Karena orang tuh nggak akan cukup dengan ini. Karena ada aja orang yang not working. Makanya ada lagi buku kedua, The Power, The Magic, kemudian Hero, dan yang terakhir 2 bulan lalu keluar namanya The Greatest Secret. Jadi awal The Secret, sekarang The Greatest Secret. Oleh Rhonda Byrne juga. Ini ngomongin awareness. Jadi lu nggak akan pernah berhenti, dan ketika lu ketemu dengan ini, lu akan cari gurunya, guru-guru metafisik gitu, dan ya nggak akan ada habisnya, karena lu akan terus ke titik dimana akhirnya lu udah masuk ke occult, dan lu nggak sadar kalau lu udah jadi salah satu occultist. Dan itu sih kalau menurutku ya, jangan sampai lu ketipu dengan dia mancing lu dengan kedagingan versi sains dulu nih. Ini adalah tipe iblis, karena sains mah nggak salah lah ya, iya nggak sih? Maksudnya kayak lu belajar sains nggak salah, lu tertarik lu pelajari, dan lu nggak akan berhenti di situ. Dosa itu akan selalu membawa lu jauh ke titik di mana lu sebenarnya nggak berniat awalnya. Begitu pula sama dengan sifat dosa lainnya. Lu nonton porno, ya udahlah nonton doang, nggak ngapa-ngapain, sampai ke titik di mana lu seks bebas, titik di mana akhirnya lu cewek lu hamil, dan akhirnya lu aborsi. Maksudnya nggak ada pikiran lu untuk ngaborsi anak, tapi karena lu di awal lu tertarik dulu dengan konten pornografi atau konten-konten yang agak seksi, ujung-ujungnya mengarah ke situ. Itu sih sifat daripada iblis, selalu ke sana. Jadi kalau kita tahu kedagingan dari awal nih, wah ini enticing, lu langsung stop. Maksudnya jangan lu lanjutin, karena ketika lu lanjutin, ya itu sih kalau menurut gue ya, jangan lupa kita harus belajar juga menyalurkan daging kita, nggak cuman Matius 11 ayat 24 ya, maksudnya apapun yang kamu minta. Ya, kita harus tahu konteksnya juga sih. Itulah kurang lebih. Kalau menurut lu gimana, Tor? Cara kita untuk bisa tahu dan bisa menghindari ini. Kalau gue sih mungkin yang bisa gue tambahkan adalah, pertama menurut gue, kita perlu tahu dulu sih siapa itu Tuhan dan apa karakternya gitu. Kan menurut gue banyak orang yang karena gagal mengetahui hal ini, akhirnya segala sesuatu tuh bisa dianggap sebagai Tuhan gitu. Karena mereka nggak tahu sebenarnya sifat dan karakter Tuhan itu apa gitu. Kenapa Tuhan disebut Tuhan gitu? Nggak tahu gitu. Dan akhirnya kalau kita miss itu, akhirnya kita bisa ya menyebutkan segala sesuatu itu Tuhan. Bahkan kita pun bisa jadi Tuhan gitu. Dan menurut gua, kita sebagai orang Kristen ya baik again gitu. Kita
harus mengakui dia sebagai Tuhan gitu, bukan kita Tuhannya, dan apapun pengajarannya itu harus kita compare dengan apa yang Alkitab katakan gitu. Betul. Dan gue back again yang gue juga baru bikin konten yang kemarin. Kita perlu tahu bahwa di dalam Alkitab itu pada awalnya itu nggak ada namanya pasal, nggak ada namanya ayat gitu. Jadi saat kita baca suatu ayat, kita juga baca konteks seluruhannya gitu. Betul. Karena memang Alkitab itu tidak dimaksudkan untuk dibacanya per ayat ataupun per pasal gitu. Harus dibaca dalam konteks seluruhan gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ada orang ngasih kita sebuah ayat, terus kita langsung percaya karena ayatnya bunyinya seperti itu gitu. Karena memang awalnya tuh nggak ada ayat gitu. Ayat itu hanya untuk membantu kita, untuk memberikan referensi, tapi bukan begitu sebenarnya cara membaca Alkitab yang benar tuh seperti itu, bukan seperti itu gitu. Dan yang kedua menurut gue adalah simple sih, let's get back to reality gitu. Karena menurut gue law of attraction ini dan juga God like ini tuh seperti kayak membawa kita ke alam mimpi lah, bisa gue bilang ya. True. Kayak di mimpi kan lu bisa jadi apapun yang lu mau, lu bisa dapetin apapun yang lu mau. Jadi kayak ini bawa lu ke alam mimpi yang too good to be true gitu. Tapi menurut gue let's get back to reality. Kan menurut gue gini, kalau manusia itu sebegitu hebatnya, maka harusnya nggak ada tuh namanya peperangan, nggak ada namanya penyakit, nggak ada namanya musibah, bencana alam. Dunia ini nggak akan sehancur ini gitu kalau manusia itu begitu hebatnya. Tapi menurut gue ini membuktikan sebenarnya manusia itu sangat-sangat terbatas gitu. Dan manusia itu nggak bisa mengontrol segala sesuatunya gitu. Bahkan pemerintahan sehebat apapun juga in history nggak pernah bertahan lama gitu. Karena pasti akan jatuh juga. Jadi menurut gue, yes betul, gue setuju banget sama lu bahwa manusia juga have power, punya kuasa. Karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi itu bukan artinya bahwa kita bisa menggunakan hal-hal yang diberikan Tuhan itu malah membuat kita seakan-akan jadi Tuhan gitu. Jadinya salah gitu. Jadi itu sih menurut gue, jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan iblis yang tadi lu sempat bilang, bahwa karena come on man gitu, ini sudah berlangsung ribuan tahun, jangan sampai kita jatuh lagi. Kalau istilah pepatah aja, keledai aja tidak jatuh di lubang sama 2 kali ya. Kita manusia udah berkali-kali di lubang yang sama gitu. Walaupun lubangnya dihias dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Nah, gue mau nanya sebelum kita tutup. Okay. Nah, gue mau nanya nih, kalau menurut lu nih untuk orang Kristen belajar mind power, kemudian juga baik dia aktivasi cakra ataupun aura segala macam, untuk ini kan sesuatu yang apakah ini salah nggak sih untuk kita main? Karena lu tahu nggak sih buku yang salah satu buku yang ditulis oleh penulis Jepang di mana dia Anatomy of Water, di mana dia lihat dia bilang bahwa dia ngetes 3 jenis air dan ada satu yang dikasih positif, negatif, dan tidak dikasih apapun. Itu yang positif itu kristal airnya tuh sempurna. Nah, which is di situ kita dipercayalah bahwa manusia memiliki mind power, memiliki apapun yang kita katakan itu punya power sebenarnya. Cuman ke arah seberapa besar powernya itu yang belum diketahui, karena itu ada frekuensi, ada vibration segala macam. Nah, untuk orang Kristen belajar vibration power, kemudian mind power, frekuensi, cakra, aura, ini boleh nggak sih kalau menurut lu nih? Gue mau nanya. Menurut gue sih kalau mempelajari sih boleh-boleh aja ya. Maksud gue untuk lu tahu apa itu, menurut gue boleh-boleh aja sih. Cuma maksud gue saat lu mempelajari hal itu, back again, bahwa kita sebagai orang Kristen, buku panduan kita kan Alkitab. Jadi harus disandingkan dengan Alkitab sih. Apa saja yang berlawanan ya itu yang harus ditolak gitu. Jadi menurut gue tapi boleh kita memakai hal tersebut. Memakai kan sih boleh. Gue sih dalam konteks mempelajari ya. Mempelajari boleh-boleh, so mempelajari untuk kayak lu contohnya, Den. Dengan lu mempelajari hal itu, lu jadi tahu nih mana yang salah dan mana yang masih oke ataupun masih sejalan. Nah, menurut gue itu boleh-boleh aja. Cuman untuk mempraktekannya baik lagi. Kalau menurut itu nggak sejalan dengan Alkitab, ya nggak boleh dipraktekin. Tapi kalau sejalan dalam arti kayak gue memakai dengan mind power untuk membuat suatu orang lain menjadi positif atau apa segala macam, ini kalau menurut lu gimana? Itu boleh atau enggak? Tapi menurut gue kalau andekan itu memang back again, kan ujungnya source-nya. Kalau lu percaya bahwa itu adalah dari Tuhan dan lu memang berdoa dalam melakukan itu, sebenarnya apa beda dengan berdoa? Sebenarnya kurang lebih sama kan, cuma beda kan kalau yang itu kan source-nya ke diri lu sendiri kan, bahwa kekuatan itu mulai dari lu gitu. Jadi menurut gua kalau lu bisa melakukan hal itu metodenya tapi lu impartasi dengan kekuatan Tuhan, menurut gua siapa tahu bisa jadi lebih powerful. Gitu. I see. Menurut gua sih kalau gitu ya, menurut gua simpelnya ya. Gitu. Tapi itu menarik sih. Mungkin kalau ada yang listener yang tertarik bisa tanya lebih lanjut, nanti kita akan bahas di topik yang selanjutnya. So I think sekian dulu ya, Den, buat episode kali ini karena kita sudah cukup panjang. Udah cukup lama ya. So thank you guys for listening. Buat teman-teman yang mungkin mau seperti tadi Tri Laksono untuk mau
rekomend topik-topik yang lainnya untuk kita bahas, bisa langsung direct message kita di Instagram kita di @tataniman, atau di Instagram gua di @virtualitia, ataupun lu di mana, Den? @Dennis.Johan. Oke guys, so next week kita akan kembali dengan topik-topik yang kalah menarik ya. So see you next week. Stay safe and God bless. God bless.